المسلمين أجمعين أما بعد Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia Lailatul Jum'ah, Lailatul Salawah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah, sehingga kita dapat istiqamah menjalankan apa yang telah diperintah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita jalankan di malam yang mulia ini, duduk bersimpuh bersama-sama, berzikir, bersalawat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjut dengan pembacaan kitab Sifat 20 karangan Al-Mufti Sayyid Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Tiada lain yang bisa kita harapkan melainkan nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya, sebagai umat marhumah, sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebelum kita baca daripada kitab Sifat 20, kitab Tauhid, mari sama-sama kita atur niat kita restart ulang niat kita perbaharui niat kita. Jangan sampai ada di niat kita yang tercampur di dalam niat kita yang terbarengi oleh niat-niat jelek yang ada di hati kita, niat-niat duniawi yang ada di hati kita. Kita fokuskan bahwasanya kita duduk di mari tiada lain selain belajar daripada ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa afdah alaina bi ma'rifatil ilmi wa assin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fitarin amin ila an qala. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Ya, kita masuk kepada sifat wajib bagi Allah yang 20. Di mana dikatakan kemarin pertemuan terakhir kita bahwasanya sifat Allah itu banyak, ya. Namun sifat Allah itu semuanya sempurna. Enggak ada yang kurang, enggak ada yang mustahil, ya. Jadi semua sifat Allah itu yang sempurna menjadi sifat Allah, ya. Bikulli kamalin, ya. Jadi setiap muttasifun bikulli kamalin. Kemarin dibilangkan bahwasanya semua sifat yang menjadi sempurna itu hanya milik Allah, gitu, ya. Makanya setiap kita habis ngomong tuh biasanya mohon maaf apabila ada salah kata, ya, salah sebut, salah penyampaian. Kenapa? Karena kekurangan dari kita. Ya, adapun yang benar dan hak itu datangnya dari Allah. Seandainya yang benar lewat datangnya dari kita, itu tetap dari Allah. Ya. Nah, itu bikulli muttasifun bikulli kamalin. Ya. Jadi yang baik, yang terbaik, yang indah, yang terindah itu semua punya Allah. Walaupun ada pada makhluknya. Paham enggak? Ya. Misalkan ada orang cerdas, pintar, ya, bisa memecahkan segala masalah, tetap sifat tersebut yang bisa memecahkan masalah, yang memberi solusi, itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan sampai kita semua nih, kadang penyakit kita nih. Ketika kita bisa akan sesuatu, berhasil akan sesuatu, punya rasa, oh saya udah mengerjakannya, oh saya bisa melewatkan. Coba kalau nggak saya kerjain, gitu. Jangan sampai. Ya. Tapi
hadirkan, ya, hadirkan rasa, ya, hadirkan dalam diri kita rasa bahwasanya kita itu lemah. Ya. Oh, saya nggak bisa apa-apa. Ini semua dari Allah. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kita masuk sifat yang wajib kita hafal, kita ketahui dan kita yakini. Ya, jangan sampai kita hafal lah. Ya. Apa sifat 20 bagi Allah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, hiyamu binafsihi wa daniyah qudrat iradat, ilmu ayat sama, basar kalam, qadiran muridan, aliman hayat sami'an, basiran mutakaliman. Tahu artinya? Apa maknanya? Apa yang harus kita yakinin dari 20 sifat ini? Ini yang harus kita pelajari. Ya. Nah, maka masuk ya kita pada 20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Yang pertama adalah sifat wujud. Ya. Di sini dikatakan wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Ada lawannya tiada. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah taala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Ini gambaran besar. Siapa yang bisa menutup mata daripada ciptaan Allah langit dan bumi? Ya, kalau nggak puas juga di antara keduanya langit dan bumi itu semua menandakan bahwasanya Allah itu ada. Langit ya hamparan luas, bumi hamparan luas. Di antara keduanya banyak ya, ada matahari, ada bulan. Ya, ada lautan, ada gunung. Ada yang terbang, ada yang di dalam air. Ada yang di angkasa, ada yang di bumi. Ada yang di planet. Itu semua menunjukkan bahwasanya walil Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Ya, Allah sudah firmankan, Allah tegasin di dalam Al-Qur'an, Allah yang menciptakan langit 1, wal ardh bumi 2, wa ma bainahuma dan di antara keduanya banyak. Ya. Tuh 1 ya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ya ingat pada Tuhan Allah taala pada tiap-tiap yang mewujud jua adanya. Nah, jadi ya kalau kita sudah tahu Allah itu mempunyai sifat wujud, mempunyai sifat wujud ya, maka kita sebagai mukmin, bukan sebagai muslim lagi, sebagai mukmin ya, harus meyakini dalam hati kita ketika melihat pemandangan, ketika melihat ciptaan Allah. Ya, ente naik gunung nih, naik gunung. Apa yang dilihat? Lihat gunung dari atas gunung. Ya, melihat gunung dari atas gunung. Pernah gak merasakan di dalam hati kita meyakini bahwasanya ini loh ciptaan Allah? Sehingga pertama keyakinan kita bahwasanya semua yang kita pandang saat itu di atas gunung ya, bahwasanya itu ciptaan Allah. Paham? Ya? Pernah nggak? Jangan naik gunung, buka kemah, masak, tidur. Apa yang mau dilihat? Apa yang mau ditafakurin? Apa yang mau diyakinin? Padahal ya, dia bisa naik ke atas itu berkat siapa? Allah Subhanahu wa taala kasih kekuatan. Ya, benar ya? Ya. Terus apa lagi? Kita melihat keindahan pantai misalkan, ya. Bertambah lagi keyakinan kita bahwasanya ini adalah ciptaan Allah. Ya. Begitu luas itu lautan, gak ada tepiannya, ya. Yang mana kalau kita selemin itu dalamnya lebih lagi banyak ciptaan Allah. Nah, jadi ya, semua ciptaan ini ada menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Makanya satu hikmahnya kalau kita melihat biarin. Ya, ininya aja simpan, kabelnya simpan. Jadi ya
kemanapun kita berada, ya, jadiin hal tersebut mengingat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anjurannya kalau lihat pemandangan, lihat sesuatu yang indah, apa sebutnya? Masya Allah, Subhanallah, zikir. Ya. Kecuali nanti ke kebun binatang lihat orang hutan, astagfirullah. Nah, jadi itu ya. Yang pertama sifat Allah yang pertama wujud. Yang kedua wujud kidam. Artinya sedia, maka mustahil didahului Adam. Ya, kidam itu terdahulu, maka mustahil ya didahului oleh tiada. Ya. Mustahil Allah itu apa namanya? Tadinya nggak ada gitu. Tadinya nggak ada. Kita nih, kita sendiri. Tadinya ada nggak ada. Ya, ente ngintip dari itu ya, rahim kita punya ibu, ya, nongol itu. Ya. Akhirnya ada. Ya. Tadi kita nggak ada, terus dilahirin jadi ada. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sifat qidam. Artinya apa? Allah itu tidak didahului oleh tiada, gitu. Ya, tidak didahului oleh tiada. Ya. Dalilnya apa? Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah, artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua terkemudian. Allah yang ciptain kita. Ya. Entar di ujung apa namanya? Kehidupan, artinya manusia udah masuk surga, manusia udah masuk neraka, udah nggak ada sisa lagi. Ya. Yang nggak dihisap udah udah dihapus, ya. Yang dihisap udah masuk surga neraka, udah selesai. Kehidupan abadi semua. Ya. Seandainya dilenyapin semua, yang di surga dilenyapin, yang di neraka dilenyapin, Allah tetap masih ada. Begitu. Ya. Itu namanya sifat qidam. Wal awwalu wal akhir. Maka patut nih pelajaran hikmah nih buat kita. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, yakin bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Jadi apa yang kita harus syukurin? Kata beliau deh, Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, kita bersyukur. Apa yang kita syukurin? Satu, ya, tadi kita nggak ada, sekarang ada. Satu. Dua, kita dijadikan dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Dijadikan dalam keadaan Islam, ya. Terus yang ketiga, ya, mukmin dan muslim, ya, dijadikan dalam keadaan Islam dengan taufiknya. Artinya dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah kasih taufik. Ya. Ini kita duduk di mari bukan karena kita yang jalan sendiri, bukan, karena taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kedua qidam, artinya terdahulu. Maka patut bagi kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan kita. Ya. Coba kalau kita nggak ada, ya, alim ditiadakan misalkan, ya, nggak ada yang berteman kita sama alim, ya, nggak bakalan dicari-cari, orang kagak ada, ya, belum nggak dilahirkan, nggak diciptakan misalkan gitu, gimana rasanya kalau nggak diciptain? Hah? Nggak tahu kan? Ya. Terus ente diciptain, merasakan nikmatnya hidup, ya. Kira-kira bersyukur ya gitu? Bersyukur, ya. Ya, gambarannya gini aja, ya. Macam kita daftar satu sekolahan, ya, tiba-tiba nama kita nggak keluar, rasanya gimana? Ya, kecewa kan? Terus kalau nama kita keluar, lulus, diterima, bersyukur ya? Bersyukur. Ya. Itu satu sekolahan dijajanin sama dia traktir. Ya. Mustahil tapi. Yang ketiga, sifat wajib bagi Allah adalah baqaun, ya, wujud qidam baqa. Artinya, ya, kekal, maka mustahil, ya,
dihubungi Adam, ya. Ini bahasa Melayu dulu nih, ya. Artinya Allah itu kekal, mustahil, ya. Allah itu ditiadakan, ya. Ditiadakan. Artinya nggak bisa dihapus, nggak bisa dihilangkan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat bahwa ia akan mati, supaya boleh banyak istighfar, bertobat pada Allah. Oh, jadi ini hikmah semua sifat Allah. Ya. Allah itu kekal. Ya, dalilnya apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini biasanya orang meninggal dibaca begini nih, ya. Biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya cuman zat Allah yang tetap, yang kekal, ya, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, terus kita ambil apa hikmahnya? Maka kita orang yang beriman wajib meyakini bahwasanya, ya, kita pasti mati. Kita pasti kita mau kekal di dunia, mau emang sendirian, yang lain pada mati, ada sendirian di dunia, mau, ya. Siapa yang mau sendirian di dunia, ya, kagak ada temannya, ya, gak enak juga. Nah, jadi wajib bahwa kita mengingat akan kematian. Supaya apa? Supaya kita banyak istighfar, banyak bertaubat, ya. Kalau ente kekal, nggak usah istighfar. Kalau ente kekal, nggak usah bertaubat. Tapi karena kita nggak kekal, kita pasti mati, ya. Maka kita wajib, ya, untuk beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, ya, dari 3 sifat yang kita pelajarin sebagai pembuka awal daripada sifat 20 yang wajib kita ketahui dan kita yakini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wujud, kidam, wujud artinya ada, kidam artinya terdahulu, baqa artinya kekal. Coba kita ulang. Wujud artinya ada, kidam artinya terdahulu, baqa artinya kekal. Wujud sifat mustahilnya tiada. Kidam sifat mustahilnya baru. Kalau terdahulu lawannya baru, ya. Kalau baqa mustahilnya tiada, hancur, ya, atau mati, ya. Semua sesuatu binasa, ya, bisa jadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin pada malam hari ini menjadikan kita kuat akan keimanan kita, ya, bisa mengamalkan apa yang telah diperintah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan pembacaan doa akhir majelis. Ya Rabbana